Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran fikih ibadah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikutin Bapak sama-sama ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Allahumma ij'al khayra umri akhirahu wa khayra amali khawatimahu wa khayra ayyamin yawma alqaka fi. Amin. Baik anak-anakku semuanya, kita kembali lagi ke pelajaran fikih ibadah. Nah, jika pelajaran sebelumnya kita membahas agama dan keyakinan, kali ini di pelajaran yang kedua kita akan membahas agama Islam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Memahami bahwa ajaran Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kita kepada ajaran Islam. Dan yang ketiga, memiliki rasa bangga menjadi anak muslim. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua dengan tema agama Islam. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ada banyak ajaran agama di dunia ini, ya. Tapi dari semua ajaran itu, yang benar dan yang paling betul adalah ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Ajarannya akan menyelamatkan kita karena Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha benar. Nah, ajaran Islam ini disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu merupakan nabi utusan Allah yang terakhir yang menyampaikan ajaran agama Allah setelah nabi-nabi terdahulu, setelah nabi-nabi sebelumnya. Ada banyak nabi-nabi Allah yang sudah mengajarkan atau menyampaikan agama-agama Allah. Akan tetapi, banyak dari mereka yang justru menentang ajaran Allah dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya sedikit dari golongan mereka yang mau menyembah Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala utus lagi satu nabi yang terakhir yang akan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat manusia agar mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi orang-orang yang selamat. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia? Nah, kita simak ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran Islam kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara, yaitu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyu itu? Nah, wahyunya yaitu berupa buku petunjuk, ya, buku yang menjadi pedoman kita semua, menjadi pedoman umat Islam, yaitu kitab Al-Quran. Nah, dengan Al-Quran inilah Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya bagaimana cara kita beragama Islam, bagaimana kita menyembah Allah. Semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk Allah, yaitu melalui Al-Quran. Kitab Al-Quran itu sangat luar biasa. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semua kehidupan kita diatur dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ilmu pengetahuan, ilmu agama, hukum, dan sebagainya. Semua ada dalam Al-Quran. Sehingga agama Islam ini adalah agama yang
sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, hanya agama Islam yang Allah ridhoi, hanya agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama selain Islam itu adalah keliru, banyak sekali kekurangan, karena ajaran yang selain Islam itu dicampuri ajaran-ajaran manusia. Banyak yang dibuat-buat oleh manusia, ya, mereka sendiri yang membuat aturan, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ajaran selain Islam itu banyak yang keliru dan penuh kekurangan, serta tidak memiliki kebenaran yang pasti. Sementara agama Islam itu sudah pasti benar karena datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beragama Islam insya Allah akan selamat, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Nah, orang yang beragama Islam itu disebut muslim, ya. Jadi kita ini adalah orang muslim. Muslim itu orang yang agamanya Islam. Nah, orang muslim itu dengan muslim yang lainnya itu saling bersaudara, walaupun kita bukan satu keluarga, tapi kita saudara satu iman, disebut saudara semuslim. Misalnya kita di sekolah punya temannya itu beragama Islam. Nah, teman kita itu juga adalah saudara kita, saudara se-Islam, saudara satu agama Islam, ya. Jadi saudara sesama muslim itu tidak hanya anggota keluarga kita saja, ya. Jadi bukan hanya ayah, ibu, kakak, adik, kakek, atau nenek saja. Akan tetapi semua orang yang di seluruh dunia yang beragama Islam dan syahadatnya sama, itu juga saudara kita, dan kita harus sama-sama saling menyayangi dan saling mendoakan. Contohnya, ada saudara kita yang satu agama Islam di Palestina. Nah, itu juga saudara kita, mereka itu saudara kita, mereka juga beragama Islam. Kita wajib menolong mereka, wajib mendoakan mereka agar mereka selamat, mendoakan mereka juga agar mereka dimudahkan urusannya dan diberikan rezeki serta ketenangan dalam hidupnya. Nah, itulah salah satu bentuk kasih sayang sesama muslim, sesama saudara semuslim. Nah, jika kita saling menyayangi sesama muslim, maka kita juga akan merasakan indahnya bersaudara. Akan banyak saudara kita yang akan menolong kita juga. Jika kita menolong saudara kita akan ditolong oleh mereka baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang Bapak tanya kepada kalian, coba apakah kalian semuanya bangga beragama Islam? Alhamdulillah, ya betul. Kalian semua harus bangga menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beragama Islam, karena agama Islam itu tidak diragukan lagi. Agama yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, baik, coba sekarang ikutin kata-kata Bapak yang keras ya. Aku anak muslim. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan teladanku. Aku akan menjalankan ajaran Islam yang akan selalu menjadi agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.
Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, dari yang sudah Bapak tadi sampaikan, nah kita sekarang bisa mengambil kesimpulan ya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, hanya Islam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang beragama Islam disebut muslim. Kemudian yang ketiga, semua orang Islam itu adalah bersaudara. Dan yang terakhir yang keempat, setiap muslim wajib menjalankan ajaran Islam. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita tadi dapatkan bermanfaat. Ilmu yang Bapak tadi sampaikan bisa berguna buat kalian dan bisa kita amalkan. Nah, adapun untuk pelajaran fikih yang kedua ini tidak ada tugas dari Bapak. Kalian hanya cukup mendengarkan video ini berulang-ulang sehingga kalian semuanya paham ya. Bisa dipahami semuanya. Alhamdulillah. Nah, dan nanti Bapak minta kalian absennya di kolom komentar YouTube ya. Jangan lupa cantumkan nama kalian jika kalian sudah menonton video ini. Baik, sebelum kita tutup pelajaran fikih ibadah yang kedua, mari kita sama-sama berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Nah, itu sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.